Kenakalan remaja tuh masalah serius atau masalah sepele sih? Terus siapa yang mau bertanggung jawab ya? Terus apa yang bisa dicegah? Terus kenapa ya bisa terjadi di SMA atau di SMK Wilayah Bekasi? Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa dengerin video presentasi kita ya. Bye! Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pada tingkat SMA, SMK, maupun sederajat. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang ditandai dengan perubahan emosi, pola pikir, serta kebutuhan akan pengakuan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, baik dari teman sebaya, keluarga, maupun media sosial. Di lingkungan sekolah, kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memengaruhi suasana belajar, keamanan, dan kenyamanan warga sekolah secara keseluruhan. Perilaku seperti tawuran, merokok, bolos sekolah, bullying, hingga pergaulan bebas dapat menghambat proses pendidikan serta merusak citra lembaga pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sebagian remaja masih menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau bagian dari pergaulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa siswa, diketahui bahwa banyak remaja melakukan kenakalan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka. Kurangnya kesadaran, lemahnya kontrol diri, serta minimnya pendampingan dari orang dewasa menjadi faktor yang memperkuat munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bentuk, penyebab, dan solusi kenakalan remaja agar dapat dicegah secara efektif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yaitu identifikasi masalah dari kenakalan remaja itu meliputi dua hal, yaitu pertama berdasarkan dari hasil wawancara. Kenakalan remaja ini masih sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk kenakalan tersebut beragam mulai dari bolos sekolah ataupun merokok hingga tawuran, konsumsi minuman keras, bullying, dan pergaulan bebas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja merupakan masalah yang cukup kompleks. Lalu hal berikutnya lagi yaitu adalah faktor utama. Faktor utama penyebab kenakalan remaja yaitu dari pengaruh teman sebayanya, yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, serta paparan media sosial yang tidak terkontrol. Remaja sering terlibat karena tekanan lingkungan, rasa gengsi, dan minimnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari perilaku penyimpangan. Metode survei. Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, pengaruh, dan media sosial, serta pandangan remaja terhadap upaya pencegahan kenakalan. Responden dalam penelitian ini merupakan beberapa siswa SMK yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait kenakalan remaja di lingkungan sekolah ataupun di pergaulan. Nama responden sengaja disamarkan untuk menjaga privasi dan saat etika penelitian, serta nama baik individu yang terlibat. Penyamaran dilakukan dengan tujuan agar responden dapat menjawab secara jujur dan lebih terbuka, tanpa rasa takut ataupun tertekan. Lalu menggunakan metode wawancara dipilih karena memungkinkan penelitian menggali pengalaman pribadi dan pandangan responden secara langsung. Dengan metode ini, data yang diperoleh lebih objektif, relevan, dan mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di kalangan remaja. Berikut ini pertanyaan yang diberikan untuk responden mengenai kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui kenakalan remaja apa yang paling sering muncul di lingkungan sekolah dan pergaulan bebas. Faktor penyebab kenakalan remaja.
Responden diminta menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi atau mendorong remaja melakukan tindakan kenakalan remaja. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Pertanyaan ini bertujuan mengetahui sejauh mana tekanan sosial dan pergaulan mempengaruhi perilaku remaja. Peran media sosial. Responden diminta menilai dampak media sosial terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Pengalaman pribadi responden. Responden diberi ruang untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman pribadi mengenai kenakalan remaja. Sanksi dari sekolah. Pertanyaan ini menggali bagaimana sekolah menangani siswa atau remaja yang mengalami atau melakukan tindakan kenakalan remaja. Solusi dan pesan untuk remaja lain. Responden menyampaikan pesan atau saran untuk cegah kenakalan remaja. Berdasarkan hasil survei, kenakalan remaja muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat pelanggaran yang berbeda. Bentuk yang sering terjadi itu meliputi tawuran antar pelajar, kebiasaan merokok, konsumsi minuman keras, bolos sekolah, bullying, serta pergaulan bebas. Perilaku-perilaku tersebut dipengaruhi oleh konflik, motivasi belajar secara keseluruhan. Kenakalan remaja merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Kenakalan remaja sering dianggap hal yang sepele, namun melalui survei dan wawancara yang kami lakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Hal ini akan kami jelaskan dalam video ini. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, kami menemukan bahwa kenakalan remaja tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling dominan adalah pengaruh teman sebayanya. Remaja cenderung mengikuti perilaku kelompok agar diterima, meskipun perilaku tersebut bersifat negatif. Selain itu, lingkungan pergaulan yang tidak sehat juga berperan besar. Ketika perilaku menyimpang dianggap hal yang wajar, remaja tersebut akan mudah melakukannya tanpa rasa bersalah. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi, terutama kurangnya perhatian, komunikasi, dan pengawasan dari orang tua, sehingga remaja mencari pelarian di luar rumah. Media sosial juga memberi dampak yang cukup kuat. Konten negatif yang mudah diakses mendorong remaja melakukan perilaku yang tidak sesuai norma. Ditambah juga dengan sikap ikut-ikutan dan rasa gengsi. Remaja sering bertindak impulsif tanpa memikirkan dampak yang jangka panjang. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan meningkatkan risiko kenakalan remaja, sehingga diperlukan penanganan yang menyeluruh dari berbagai pihak. Dari hasil wawancara kemarin, beberapa responden menyatakan bahwa media sosial memang sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja, dikarenakan dari media sosial itu mengandung banyak sekali konten-konten kenakalan seperti pelecehan secara verbal, kekerasan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi sejak dini, di mana kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Namun walaupun hal itu membuat stigma media sosial buruk, masih banyak konten edukasi yang sangat mengedukasi para remaja, di mana bisa digunakan untuk para remaja menggunakan media sosial untuk sarana belajar. Saya akan menjelaskan pengalaman pribadi dari para responden. Dari hasil wawancara, beberapa responden mengakui pengalaman pribadi mereka terkait dengan kenakalan remaja. Dari beberapa responden mengaku ada yang pernah merokok karena ajakan dari teman, kemudian ikut nongkrong sehingga terbawa perilaku negatif, kemudian ada yang pernah mengalami atau menyaksikan secara langsung tindakan bullying di lingkungan sekitar mereka. Bahkan terdapat beberapa responden yang menyatakan pernah terlibat oleh tindakan tawuran karena takut dicap lemah atau tidak berani oleh teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial juga berpengaruh terhadap perilaku remaja. Meskipun demikian, sebagian responden juga menyampaikan bahwa mereka mulai menyadari dampak negatif dari perilaku tersebut, baik terhadap diri sendiri maupun untuk masa depan mereka nantinya. Hal ini bisa menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memperbaiki diri dan menjauhi kenakalan remaja. Sekian, terima kasih. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan mencegah kenakalan remaja melalui penerapan sanksi yang tegas namun bersifat mendidik. Sanksi yang diberikan biasanya diawali dengan teguran lisan
dan surat peringatan sebagai bentuk peringatan awal kepada siswa. Apabila pelanggaran berlanjut, sekolah akan memanggil orang tua untuk meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga. Selain itu, siswa juga mendapatkan pembinaan khusus melalui guru bimbingan konseling agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat memberikan sanksi berupa drop out. Dalam kasus tertentu, seperti tawuran atau pelanggaran hukum, sekolah bahkan dapat melibatkan pihak kepolisian. Penerapan sanksi ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab siswa. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, upaya pencegahan kenakalan remaja tidak dapat dilakukan secara satu arah, melainkan melibatkan berbagai pihak dan dimulai dari diri remaja itu sendiri. Solusi yang pertama adalah memilih lingkungan pergaulan yang positif. Lingkungan yang baik akan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang menyimpang. Selain itu, remaja juga perlu memiliki pendirian dan kesadaran diri yang kuat, agar berani menolak ajakan negatif dari teman sebaya serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Peran orang tua juga sangat penting dalam proses pencegahan kenakalan remaja, mulai dari perhatian, komunikasi yang terbuka, serta pengawasan yang konsisten dapat membantu remaja merasa diperhatikan dan tidak mencari pelarian di luar rumah. Di lingkungan sekolah, keterlibatan remaja dalam kegiatan positif seperti organisasi dan ekstrakurikuler menjadi sarana penyaluran minat dan energi secara sehat serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Selain itu, edukasi karakter melalui layanan bimbingan konseling dapat dilakukan secara berkelanjutan agar remaja mengetahui dampak kenakalan terhadap masa depan mereka. Penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijak dengan memilih konten yang edukatif dan menghindari konten yang negatif. Sebagai solusi akhir, kelompok kami juga melakukan kampanye penolakan terhadap kenakalan remaja dengan membuat poster saat kegiatan wawancara. Poster ini berfungsi sebagai media edukasi visual untuk meningkatkan kesadaran remaja dan dapat disebarluaskan di lingkungan sekolah sebagai bentuk upaya pencegahan kenakalan remaja. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja masih menjadi permasalahan serius di kalangan pelajar SMA dan SMK maupun sederajat. Kenakalan remaja muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran ringan seperti bolos sekolah dan merokok, hingga pelanggaran berat seperti tawuran, bullying, konsumsi minuman keras, dan pergaulan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta paparan media sosial yang tidak terkontrol. Kurangnya kesadaran remaja terhadap dampak jangka panjang dari perilaku tersebut juga memperbesar risiko terjadinya kenakalan. Oleh karena itu, pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama antara siswa, orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar melalui pembinaan karakter, keterlibatan dalam kegiatan positif, pengawasan yang konsisten, serta pemanfaatan media sosial secara bijak, termasuk kampanye edukatif seperti poster penolakan kenakalan remaja yang telah kita sebar di sekolah-sekolah. Diharapkan perilaku menyimpang di kalangan remaja dapat diminimalkan demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.